La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tanpa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kayaknya saya untuk sekian kali ngomong di sini. Siapa yang menyamalkan itu 100 kali, maka akan diberikan, dinaikkan 100 derajat kebaikan, dihapuskan 100 sayi'ah, dan dibalas dengan seolah-olah seperti membebaskan 10 orang budak. Jadi kalau 10 orang budak berarti setiap hari sedekah seolah-olah ratusan juta. Diamalin? Enggak tahu, Ustaz. Itu pertanyaannya. Jadi tugas kita itu sesudah kita rajin ngaji, mengamalkan. Maka kayak kiai saya, kayak kata nyai-nyai di pondok itu, sebab pertama orang itu ilmunya susah menuntut ilmu, yaitu satu niatnya buruk, kedua ilmu yang udah ada nggak dipraktekin. Jadi kalau ibu bapak merasa, ya kita ini merasa ngafal Quran susah, belajar ini susah, doa kamilin, udah 20 tahun, 30 kali Ramadan, enggak apal-apal, yang tugas itu lagi, udah baca kepletot mulu lagi, aduh. Kenapa? Karena satu, mungkin tidak kurang memperbaiki keikhlasan. Karena terpaksa. Iyalah Ustaz, saya didorong-dorong ke terpaksa. Jangan terpaksa. Siapa yang memimpin doa itu kayak imam, pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi justru berlomba-lomba. Tadi makanya di ayat tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ayolah Ramadan targetin. Saya Ramadan ini harus hafal kamilin, sebarin. Fotokopian. Jangan cuma di sini doang ditempel. Dari awal jamaah ini bagiin. Syukur-syukur 30 hari 30 orang yang tugas. Doa, zikir, witir dari dulu. Makanya saya di pondok ataupun di jamaah itu kadang jahar, kadang sir. Kenapa? Kalau jahar terus bukannya salah, jamaah itu juga jadi tuman gitu, manja, nggak ngerti apa itu zikir, nggak ngerti apa arti doa, amin amin weh. Imamnya salah juga bilang amin amin. Ada satu musola saya ketemu itu imam baca Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna, ya Rabbi, amin, amin. Tahu nggak artinya apa? Ja'ala itu artinya jadikanlah bagi kami neraka sebagai tempat tinggal. Harusnya kan Allahumma azirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar dengan jim. Jauhkan. Ya, makanya ada doa juga Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Ini imam bilang Allahumma ja'alna minan nar, amin. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Enggak ada yang negur. Beberapa kali saya mau ketemu imamnya lagi sholat, kebetulan saya qadarullah juga ada hajat lain, jadi enggak saya sampaikan ke DKM itu, tolong ditegur. Nggak tahu sampai mana pelajaran bahasa Arabnya, Pak. Orang tahsin aja mundur teratur. Jamaah, oh jamaah, ayo nih, Ramadan syahrul Quran. Saya bangga kalau ada bapak-bapak yang dengan bangganya bawa Iqra dari rumah seperti ini. Woi, mohon maaf, jangan kalah sama saudara-saudara kita dari Kristiani. Bawa ke gereja, Bibelnya bawa. Bukan karena di kita riak, bangga. Ini makan ciut. Aduh, belum bisa baca Ustaz. Besoknya kagak datang lagi tuh ngaji tahsin, ngaji tajwid. Padahal itu, coba deh renungkan. Baca Quran itu ibadah paling murah, mulia, meleduk. Iya enggak? Ya tadi karena kita enggak ihtisaban, barang siapa man qara'a ya harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab itu mah udah hafal, udah sering dengar Ustaz, tapi kenapa enggak dipraktekin? Yuk, ayo. Kalau bisa tiap hari ngaji tahsin, ngaji tajwid sebelum buka, daripada nonton lawakan gak jelas, sinetron gak jelas. Jam 5 udah ke masjid. Kalau yang nggak kerja atau udah pulang kerja, semangat Ramadan ini. Kalau Ramadan jalannya menurun. Ya kan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Tangan-tangan setan itu dibelenggu, masih malas juga, lu banget itu. Jadi kata setan, jangan nyalain gua. Iya betul. Cobalah yang udah bisa, ini tajwid nih, Kang Ujang. Siapa lagi misalnya ada sini, Pak Sarma atau yang lain-lain. Kalau yang udah bisa baca, jangan Ustaz, saya belum.
sekecil apapun ilmu, walaupun mungkin masih ada salah-salah, sejauh itu kemampuan kita, ajarin yang masih alif bata, jangan pelit. Itu nanti dilaknat sama ilmunya kalau orang. Makanya utlubul ilma, ilmu itu dituntut, tolab, diminta. Jadi kalau ada kita kucuk-kucuk datang ke rumah Pak Sarma, ajarin saya Iqra, Pak Sarmanya lagi nganggur, lagi luang, dia nggak mau, dosa. Karena dia sudah diamani ilmu. Ini mau boro-boro, gurunya udah datang, sepi, krik, 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 krik. Saya doang misalnya berdua, atau Pak Sarma berdua sama Pak Yopi. Ya, ayo saling menyemangati. Termasuk yang udah bisa, kalau bisa datang. Sudah ya Pak, yang nggak bisa, jadi nggak malu, ada temennya. Bukan begitu Kang Herman? Iya, ini masih kadang-kadang baca ditasdidin, pendek dipanjangin, panjang dipendekin. Udah puas banget dari Ramadan, enggak malu. Mau dapat sahabat Al-Qur'an kan nanti. Man qara'a iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Murah meriah meleduk. Kalau sedekah masih butuh duit, masih butuh harta. Salat malam belum tentu kita kuat. Kadang-kadang ngantuk, capek, apalagi puasa, lapar-lapar, berat, baca Quran. Ayo Pak, aduh Ustaz saya udah 45 tahun kayaknya susah. Nggak peduli kapan bisanya, yang penting belajar. Nanti ketika ditanya sama Allah, ente usaha nggak belajar? Coba, nggak punya jawaban kita. Ya, Pak Charma, halo. Ayolah ajarin, saling mengajarkan. Termotivasi Ramadan ini, ayolah, nggak peduli kita jadi anak-anak. Ini Pak, kalau masjid dan musola ini diramaikan dengan Al-Quran, mustahil nggak berkah. Masya Allah, saya merinding ngomong. Ini kalau udah orang mendekatkan diri pada Al-Quran, itu waktunya berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah, rumah tangganya berkah. Allah. Sedikit lagi ya, sebentar lagi kita kepada kesimpulan. Jadi kembali kepada tadi, bagaimana membangkitkan kembali sensitivitas kita. Orang-orang yang takut itu orang yang akan bahagia. Masa sih kita nggak punya? Janganlah suka disindirkan. Ini orang-orang umat ini pengen bahagia, bahagianya ke timur, dia melangkahnya ke barat. Ayo jangan ngandelin, sampai kapan kita ngandelin malas dan capek, alasan terus kita tuh. Infiru khifafa wa thiqala. Dalam ibadah dan dalam banyak kebaikan sepanjang sejarah hidup kita, bukankah kebaikan itu banyak yang harus dipaksain? Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Nabung, kalau nggak dipaksain nggak bisa. Sampai hari ini kalau kita dulu sekolahnya masuk siang, mungkin kita nggak bisa, atau nggak ada kewajiban sholat subuh. Sampai sekarang kita nggak mungkin sampai saat ini nggak bisa bangun pagi. Yakin dah, nggak dipaksa. Sama anak-anak kita, paksain mereka bangun. Ini yang punya anak-anak SD, saya makanya santri-santri, ada santri yang pepek. Saya ditanya tiap hari, ya, kamu sholat subuh nggak? Enggak Ustaz, enggak Abi. Saya bilang, walaupun 1 menit, 5 menit sebelum berangkat sekolah, bapak-bapak ajarin. Kalau bapak-bapaknya udah berangkat, Mah, Bunda, Umi, ya, Ma, nanti Mama ingetin si adik, si kakak sebelum berangkat sekolah sholat subuh. Untuk pelatihan boleh. Kalau nggak dilatih nggak bisa-bisa Kang Herman. Ini bapak-bapak akan ditunjuk, kamu nggak ngajari. Makanya diajarkannya dari 10 tahun. Dari 7 tahun. 3 tahun itu kan lama. Diajaknya 7 tahun, dipukulnya 10 tahun, bukan tiba-tiba 10 tahun. Wah, ini kan bapak-bapak kadang-kadang ada ambeknya doang. Ketika anaknya nggak nurut, ketika anaknya nggak sholat, itu kan Jumatan. Coba Jumatan. Di antara banyak anak-anak Jumatan itu kan nggak ditenteng sama bapaknya, bercanda sampai dalam masjid. Kewalahan aja DKM-nya. Coba tanggung jawab, sekali-kali tenteng anaknya kalau lagi shift siang atau lagi libur, bawa anaknya, tanggung jawab, diajarkan. Kalau dia tadi nggak bisa diem, ya nak, besok lagi diem ya, nanti bapak kasih hadiah, beli mobilan apa. Dididik, tanggung jawab, jangan bisa buatnya doang. Ini serius ini, ya. Itu anak itu bisa jadi jalan ke surga karena akan menambah pahala jariah buat kita, ya kan? Au waladin soleh, yad'u lahu, yang mendoakan, yang beramal soleh,
itu anak kita nanti. Tapi kalau nggak dididik, kita nggak serius, apalagi karena kenapa saya ngomong gini wanti-wanti? Kebagian besar kalau saya ngajarin lagi talim ibu-ibu, bapaknya susah Ustadz, nganggapnya kalau udah nyari duit udah selesai tugasnya. Nah, dalam itu. Jangan sampai yang di sini kayak gitu juga. Tidak sekedar cuma nyari nafkah. Paling tidak mengawasi, mensupervisi. Masa jadi supervisor di pabrik-pabrik bisa, jadi foreman di pabrik bisa, jadi leader di sekolah-sekolah, mendidik anak orang lain bisa. Ini prihatin kalau kecolongan mendidik anak kita.